Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali. Hari ini, Gereja Katolik merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya, atau yang seringkali kita sebut transfigurasi. Mari kita belajar sekurang-kurangnya 4 makna peristiwa transfigurasi. Dalam Injil pada hari Minggu yang lalu, Yesus menggambarkan kerajaan Allah itu seperti harta terpendam. Bagi Santo Hieronymus, harta terpendam yang dimaksudkan Yesus adalah identitas kealahan Yesus sendiri dalam kemanusiaannya. Sebab orang pada zaman Yesus hanya melihat Yesus sebagai Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Elia, dan ada pula yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Artinya, proses menemukan identitas Yesus sebagai Allah itu tidaklah mudah, ibarat mencari harta terpendam. Peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya merupakan tindakan Yesus untuk membuka identitas kealahannya di hadapan Petrus, Yakobus, dan Yohanes, sekaligus mengafirmasi pengakuan iman Petrus sebelumnya, di mana Petrus sebelumnya mengatakan, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Oleh sebab itu, pesan pertama yang mau disampaikan Yesus dalam peristiwa transfigurasi adalah Yesus mau menunjukkan kepada para murid identitas kealahannya dengan mengubah rupa. Wajah Yesus bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Bahkan dalam Injil lain, Injil Markus, juga menerangkan bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Lebih jauh dari itu, identitas kealahan Yesus mendapat afirmasi dari Allah Bapa yang memproklamirkan Yesus sebagai anaknya dengan mengatakan dari dalam awan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Pada titik ini, identitas kealahan Yesus mendapat afirmasi dari Allah Bapa yang bersuara, bahkan dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang hadir dalam rupa awan yang terang. Oleh sebab itu, pesan kedua dari peristiwa transfigurasi adalah kealahan Kristus selalu dalam persekutuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Di puncak Gunung Tabor inilah Allah Tritunggal Maha Kudus menyatakan dirinya. Jadi, kalau ada orang yang masih bersikukuh menolak ajaran bahwa Yesus itu Allah, atau masih bersikukuh menolak ajaran tentang Allah Tritunggal Maha Kudus, itu sebenarnya hak mereka. Bagi Anda dan saya yang beriman Katolik, kita tidak perlu meragukannya lagi. Kita sudah menemukan harta terpendam bahwa Yesus sungguh manusia dan sungguh Allah yang senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Bapa dan Roh Kudus. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita mau pergi menjual segala yang kita miliki untuk hanya memiliki Tuhan dalam hidup kita? Hidup oleh Tuhan dan untuk Tuhan saja, yaitu hidup oleh kasih Allah dan untuk mengasihi Allah dengan cara mengasihi sesama. Yesus dalam peristiwa transfigurasi tidak menanggapi apapun usulan Petrus untuk mendirikan 3 kemah. Allah Bapa justru mengingatkan Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk menjadi murid yang sungguh mendengarkan Yesus. Sebab sebelumnya Petrus tidak mendengarkan pernyataan Yesus bahwa Yesus harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Oleh sebab itu, pesan ketiga yang dapat kita petik maknanya dari peristiwa transfigurasi, bahwa beriman bukan hanya sekedar percaya bahwa Yesus itu Allah, atau Allah yang kita imani adalah Allah Tritunggal Maha Kudus.
Beriman berarti sungguh mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah. Kalau keberimanan kita hanya diukur pada pengetahuan kita tentang Allah, kita mesti ingat, jauh sebelum manusia mengenal Yesus sebagai Allah, iblis sudah mengetahuinya. Tetapi satu hal yang tidak akan dilakukan oleh iblis, yaitu mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah. Sekali lagi, beriman bukan soal tumpukan konsep tentang Allah, tetapi ketaatan untuk mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah yang menghendaki kita hidup saling mengasihi. Untuk dapat mengasihi, Yesus mengajak para murid untuk turun gunung. Yesus hendak mengajarkan para murid bahwa beriman tidak hanya cukup berada dalam zona nyaman. Beriman tidak hanya cukup menghindari diri dari dosa. Beriman tidak pernah dimaksudkan hanya untuk mengasingkan diri dari pergaulan dengan sesama. Beriman berarti mengasihi, menanggung banyak penderitaan, bahkan siap mengorbankan segalanya, bahkan seperti Kristus rela mengorbankan diri di kayu salib. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, pesan keempat yang dapat kita pelajari dari peristiwa transfigurasi bahwa kemuliaan abadi tidak akan diperoleh secara instan. Misalnya hanya dengan memberi diri dibaptis atau hanya dengan berdoa atau puji-pujian. Untuk dapat berada kekal di puncak tabor abadi, orang harus turun dari puncak tabor perjumpaan dengan Allah. Selanjutnya, berbagi sukacita Allah kepada sesama, serta rela berkorban dalam kasih, agar dapat memiliki Allah sang harta terpendam selama-lamanya di kemah tabor abadi di surga. Jalan satu-satunya menuju tabor abadi adalah dengan mendaki puncak Kalvari, di mana kasih dinyatakan dengan semangat pengorbanan. Hari ini, dalam Misa Kudus, kita sungguh menikmati situasi puncak Tabor, seperti yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dalam Ekaristi, roti dan anggur sungguh berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Inilah saat terindah dalam Ekaristi, ketika kita menyantap tubuh dan darah Kristus. Tetapi di akhir Misa, Yesus mengajak kita semua untuk turun dari puncak tabor Ekaristi untuk menjumpai sesama dan hidup dalam semangat kasih. Tuhan memberkati kita semua.